Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ketika keadilan nasional terbatas, mungkinkah pengadilan internasional menjadi solusi? Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Krisya Septianti Wijaya dengan NIM 25106116087. Nah, sebelum itu saya ingin melakukan refleksi terlebih dahulu. Bagaimana jika suatu kasus, suatu hukum tidak dapat ditegakkan di dalam negeri kita sendiri? Lalu kemanakah para korban ini bisa mendapatkan keadilan yang mereka inginkan? Apakah mereka hanya bisa menunggu? Apakah mereka hanya bisa berharap? Ataukah dunia internasional, pengadilan internasional atau global dapat menjadi salah satu solusi untuk para korban mendapatkan keadilan yang selama ini mereka inginkan dan tidak mereka dapatkan di dalam negeri mereka sendiri? Pertanyaan ini mungkin terdengar seperti terlalu akademisi, seperti topik yang biasanya dibahas sebagai bahan diskusi di bangku perkuliahan. Namun bagi sebagian orang mungkin ini mereka relate guys, karena pada kenyataannya mungkin masih banyak orang yang merasakan hal tersebut, yang merasakan bahwa keadilan belum ditegakkan dengan tuntas selama belasan atau puluhan tahun kebelakangan. Indonesia adalah negara hukum. Kita diajari bahwa hukum adalah panglima. Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun pada kenyataannya, masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia terjadi dan penyelesaiannya pun belum tuntas, belum selesai gitu. Bukan hanya belum selesai, bukan hanya belum tuntas, tapi menurut saya lebih ke berhenti di tengah jalan. Nah, dari situlah muncul pertanyaan besar. Apakah kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia ini dapat kita bawa ke pengadilan internasional? Nah, untuk memahami persoalan yang akan kita bahas ini, kita perlu mengetahui dulu apa itu pelanggaran HAM berat. Jadi pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu genosida, yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan yang disebutkan ini itu bukan seperti kejahatan biasa, tapi bukan juga seperti kejahatan yang dilakukan antar individu dengan individu, tapi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan secara sistematis, meluas, dan seringkali melibatkan suatu struktur negara gitu. Jadi kalau misalnya sudah terindikasi bahwa terdapat pelanggaran HAM berat gitu ya di suatu negara, seringkali memang biasanya pelaku utamanya itu adalah negara gitu. Itulah sebabnya pelanggaran HAM berat itu biasanya disebut juga sebagai extraordinary crimes atau kejahatan luar biasa. Maka dari itu, penyelesaian dari kasus pelanggaran HAM berat ini juga seharusnya tidak biasa atau dengan cara luar biasa juga. Jika kita melihat ke belakang, Indonesia memiliki banyak catatan kelam. Contohnya seperti tragedi 1965 di mana ribuan bahkan jutaan orang mendapatkan kekerasan. Lalu ada juga kasus Semanggi di mana mahasiswa tumbang di saat mereka memperjuangkan reformasi. Ada juga kasus Talang Sari. Lalu juga yang paling terbaru itu adalah kasus di mana terdapat seorang aktivis HAM itu disiram dengan air keras gitu. Dan masih banyak lagi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus yang sudah saya sebutkan tadi itu bukan merupakan uh, sekedar catatan sejarah saja, tapi saya merasa itu adalah sebuah aib bagi negara kita. Karena apa? Karena di manakah negara Indonesia yang katanya sangat amat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ada itu hanya keluarga yang kehilangan, korban yang tidak pernah mendapatkan pengakuan, ada kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap, dan yang paling penting adalah ada keadilan yang belum ditegakkan sampai belasan atau puluhan tahun kemudian. Lalu pertanyaannya, mengapa sulit untuk menyelesaikan suatu kasus atau memproses kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia? Apakah hukumnya kurang? Saya rasa tidak. Apakah institusi atau lembaganya juga kurang? Saya yakin juga tidak. Indonesia sudah memiliki seperangkat hukum dan juga institusi atau lembaga yang cukup memenuhi lah untuk negara kita. Jadi persoalannya itu jauh lebih kompleks daripada dua hal yang saya sebutkan tadi. Ada faktor politik yang sangat kuat, ada juga keterbatasan bukti atau saksi yang mana biasanya kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia ini terjadi bisa belasan atau bahkan puluhan tahun lalu gitu. Lalu ada juga kekhawatiran akan dampak sosial dan stabilitas politik. Namun dari semua itu kita bisa highlight satu, yaitu kurangnya political will. Jadi pada akhirnya itu bukan soal tentang aturannya, bukan soal hukumnya, bukan soal tentang adakah institusi atau lembaga yang mengatur, tapi lebih ke soal apakah mereka berani menegakkan
suatu aturan di negara kita ini. Di tengah kebuntuan ini muncullah opsi yaitu pengadilan internasional. Salah satu lembaga yang paling dikenal adalah ICC atau International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional. ICC dibentuk untuk mengadili kejahatan-kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun penting untuk dipahami bahwa ICC bukanlah pengganti pengadilan nasional. Ada prinsip disebut sebagai complementarity, artinya ICC hanya akan dapat bertindak jika suatu negara itu tidak mampu atau tidak mau mengadili kasus tersebut secara serius. Dengan kata lain, pertanggungjawaban suatu kasus itu tetap ada pada negara itu sendiri. Lalu, apakah Indonesia dapat membawa kasus pelanggaran HAM berat ini ke ICC? Jawabannya secara hukum sangat terbatas. Karena apa? Karena Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma 1998 yang mana menjadi dasar pembentukan dari ICC. Akibatnya, ICC tidak memiliki yurisdiksi otomatis terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Memang ada kemungkinan lain seperti melalui Dewan Keamanan PBB atau jika Indonesia secara sukarela menerima yurisdiksi dari ICC tersebut. Namun dalam praktiknya langkah-langkah ini sangat jarang terjadi gitu ya, karena seringkali dipengaruhi juga oleh kepentingan politik global. Di satu sisi, membawa kasus-kasus pelanggaran HAM berat ke ICC dapat menjadi suatu harapan baru bagi para korban. Korban bisa dapat mendapatkan perhatian internasional, proses hukum dapat menjadi lebih independen, dan juga ada peluang untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tertutup. Namun di sisi lain terdapat juga konsekuensi yang tidak kecil. Contohnya seperti langkah ini tuh dapat dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan negara kita dapat menyelesaikan kasus-kasus yang ada di dalam negara kita sendiri. Bisa menimbulkan ketegangan politik dan juga bisa dianggap mengganggu kedaulatan negara kita. Maka dari itu, keputusan ini bukanlah keputusan yang sederhana. Menurut saya, membawa kasus-kasus tersebut ke pengadilan internasional bukan merupakan solusi utama. Karena idealnya, keadilan harus ditegakkan di dalam negeri kita sendiri, oleh hukum kita sendiri, dan untuk masyarakat kita sendiri. Namun, jika keadilan terus tertunda, korban juga terus menunggu tanpa kepastian dan hukum tidak mampu menjangkau kebenaran, maka wajar jika harapan tersebut dapat dialihkan ke pengadilan internasional gitu. Karena bagi korban yang mereka cari itu bukan hanya sekedar proses hukumnya saja, tapi pengakuan, kebenaran, dan juga keadilan. Pada akhirnya pertanyaan ini bukan hanya sekedar sebagai apakah kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dapat kita bawa ke pengadilan internasional, tapi juga tentang mengapa keadilan itu tidak bisa ditegakkan di negara kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar berusaha atau kita hanya menunda-nunda selama ini? Jika hukum benar-benar menjadi panglima di negara kita, seharusnya tidak ada kata bahwa keadilan itu tertunda. Dan jika keadilan masih harus dicari ke luar negeri, maka yang harus diubah bukan hanya sistemnya, tapi keberanian di mana untuk menegakkan keadilan di negara kita sendiri.